Selamat datang di kelas Guru Ratna. Pada pertemuan terdahulu, kita sudah mempelajari sekilas tentang bumi beserta bulan sebagai satelitnya. Planet ini memiliki gerakan rotasi maupun revolusi. Pergerakan bumi ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagaimana pergerakan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita? Untuk lebih memahaminya, mari ikuti terus materi berikut ini. Gerakan rotasi adalah sebutan untuk gerakan perputaran objek langit pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya dari arah barat ke arah timur. Berapa lamakah bumi dapat menyelesaikan perputaran satu rotasi? Satu kali bumi berotasi pada porosnya menghabiskan waktu sekitar 24 jam, atau tepatnya 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Adapun gerakan revolusi adalah sebutan untuk gerakan objek langit saat mengelilingi matahari. Bumi tidak hanya berputar pada porosnya, tetapi juga bergerak mengitari matahari dalam jalur yang berbentuk elips atau oval. Mungkin kamu pernah berpikir, bagaimana siang dan malam itu bisa terjadi? Jawabannya terletak pada pergerakan bumi, khususnya pada rotasi bumi. Siang dan malam terjadi karena bumi berotasi pada porosnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bumi berputar sekali setiap 24 jam, yang menyebabkan bagian yang menghadap cahaya matahari akan mengalami siang, sementara bagian yang berlawanan akan mengalami malam. Perputaran ini membuat matahari tampak terbit di timur dan terbenam di barat setiap hari. Indonesia membagi wilayah terkait dengan waktu menjadi 3 bagian, yaitu bagian timur, tengah, dan barat. Perbedaan waktu di Indonesia terjadi karena pergerakan matahari melintasi langit dari timur ke barat. Karena wilayah Indonesia terbentang luas dari barat ke timur, sinar matahari tidak menyinari semua daerah secara bersamaan. Matahari pertama kali terbit dan terbenam di Indonesia Timur, kemudian di Indonesia Tengah, dan berakhir di Indonesia Barat. Pergantian tahun terjadi karena revolusi bumi mengelilingi matahari. Lintasan yang dilalui bumi dalam perjalanannya mengelilingi matahari disebut orbit. Sembari mengitari matahari di orbitnya, bumi juga berputar pada porosnya sendiri. Dibutuhkan waktu sekitar 365 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit penuh. Kalender kita mencerminkan waktu ini, dengan satu tahun terdiri dari 365 hari, dan setiap 4 tahun sekali, kita menambahkan satu hari ekstra pada bulan Februari, yang disebut tahun kabisat, untuk mengimbangi tambahan seperempat hari tersebut. Di samping menyebabkan pergantian tahun, gerakan bumi mengelilingi matahari juga mengakibatkan adanya pergantian musim. Suatu daerah yang mengalami musim sangat dipengaruhi oleh posisi dari bumi. Pergantian musim terjadi karena hasil dari kombinasi kemiringan poros bumi dan revolusinya mengelilingi matahari. Bumi memiliki posisi yang tidak tegak lurus. Poros bumi terdapat kemiringan sekitar 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya. Kemiringan ini juga mempengaruhi lamanya siang dan malam yang berbeda-beda di wilayah utara dan selatan, dan juga dipengaruhi posisi bumi saat mengitari matahari. Saat bumi bergerak mengelilingi matahari selama setahun, bagian bumi yang miring ke arah matahari mengalami musim panas, sementara bagian yang menjauh mengalami musim dingin. Ketika bumi terus bergerak, posisi ini berubah, menyebabkan pergantian musim semi, panas, gugur, dan dingin. Garis khatulistiwa membagi bumi menjadi 2 wilayah besar, yaitu wilayah utara dan selatan. Posisi garis ini berada persis di tengah bumi, di mana negara Indonesia berada tepat di garis tersebut.
Posisi ini membuat Indonesia mengalami hanya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di belahan bumi bagian utara dan selatan, terdapat 4 musim yang bergantian, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Menariknya, ketika belahan bumi utara merasakan musim dingin, belahan bumi selatan justru menikmati musim panas atau sebaliknya. Bulan merupakan objek tata surya yang paling terang di langit pada malam hari. Namun, tahukah kamu bahwa sinar cemerlangnya bukan berasal dari dirinya sendiri? Bulan bersinar dengan memantulkan cahaya yang diterimanya dari matahari. Bagaimana bulan dapat melakukannya? Apa saja karakteristik unik yang dimilikinya? Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi dan merupakan objek langit yang paling dekat dengan kita. Permukaan bulan dipenuhi oleh kawah-kawah besar yang terbentuk akibat tumbukan meteor. Bulan tidak memiliki atmosfer seperti bumi. Karena itu, tidak ada udara untuk bernapas, tidak ada angin, dan suhu di permukaannya bisa sangat ekstrim, dari sangat panas di siang hari hingga sangat dingin di malam hari. Gaya gravitasi di bulan hanya sekitar 1/6 dari gravitasi bumi. Artinya, jika kamu berada di bulan, kamu akan merasa jauh lebih ringan dan bisa melompat lebih tinggi. Gravitasi ini juga menyebabkan pasang surut di lautan bumi. Tarikan gravitasi bulan membuat air laut naik dan turun, yang dikenal sebagai pasang naik dan pasang surut. Bulan tidak selalu terlihat sama di setiap malam. Ia mengalami fase-fase mulai dari bulan baru, bulan sabit, bulan purnama, hingga kembali ke bulan baru. Fase-fase ini terjadi karena perubahan posisi bulan terhadap bumi dan matahari saat berevolusi. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menutupi bulan. Biasanya gerhana bulan terjadi 3 kali dalam setahun. Terdapat 2 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika bumi berada persis di tengah-tengah antara bulan dan matahari, sehingga bulan sepenuhnya tertutupi bayangan bumi. Sementara itu, gerhana bulan sebagian terjadi saat hanya sebagian bulan yang tertutup oleh bayangan bumi. Gerhana matahari adalah momen menakjubkan, di mana bulan menutupi cahaya matahari secara parsial atau total dari pandangan kita di bumi. Ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam susunan garis lurus yang sempurna. Saat bergerak di depan matahari, bulan menciptakan bayangan di permukaan bumi, menyebabkan siang menjadi gelap. Gerhana matahari bukanlah sekedar peristiwa alam yang mempesona, tetapi juga memberi para ilmuwan kesempatan untuk mempelajari atmosfer matahari dan efek-efek unik yang terjadi di bumi selama gerhana. Tahukah kamu bahwa selain bulan, ada banyak satelit buatan yang mengorbit bumi? Satelit buatan adalah objek yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan ke luar angkasa untuk mengorbit bumi. Satelit ini mengorbit bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak seperti satelit alami, satelit-satelit ini dibuat dengan tujuan khusus. Beberapa digunakan untuk komunikasi, seperti memancarkan sinyal televisi dan internet. Ada juga yang digunakan untuk mengamati cuaca, memprediksi badai, dan perubahan iklim. Satelit navigasi, seperti GPS, membantu kita menemukan lokasi dengan akurasi tinggi. Satelit pengamat bumi memotret dan mengumpulkan data tentang permukaan bumi, lautan, dan atmosfer. Salah satu satelit paling terkenal adalah ISS. Ini adalah laboratorium raksasa yang mengorbit bumi dan menjadi tempat tinggal serta bekerja bagi astronot dari berbagai negara. Mereka melakukan eksperimen yang tidak bisa dilakukan di bumi. Indonesia memiliki beberapa satelit buatan yang sangat penting untuk berbagai keperluan, yaitu satelit Palapa, satelit Telkom, satelit Lapan, dan satelit BRI-SAT.
Satelit-satelit ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas komunikasi, penyiaran dan pemantauan di Indonesia, membantu menghubungkan ribuan pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Dalam mempelajari bumi dan bulan, kita tidak hanya mengagumi keindahan dan keunikannya, tetapi juga memahami betapa eratnya hubungan di antara keduanya. Bulan, sebagai satelit setia bumi, telah mempengaruhi budaya, sains, dan kehidupan kita selama ribuan tahun. Semoga pengetahuan ini mampu menginspirasi kita untuk selalu menjaga planet yang kita cintai ini. Terima kasih atas perhatiannya.